Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi hasanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. Dan hari ini hasanah akan kami isi dengan informasi mukjizat Allah untuk para nabi, wajah kota-kota metropolitan Islam, serta kesenian bernafaskan Islam. Dan pemirsa, inilah hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Mukjizat merupakan suatu peristiwa luar biasa yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Berasal dari bahasa Arab ajaza yang berarti melemahkan. Mukjizat digunakan untuk mendukung kerasulan sekaligus melemahkan tuduhan para penentangnya. Dan pagi ini hasanah kami buka dengan mukjizat apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada nabi dan rasulnya. Beberapa abad setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, penduduk Armenia kembali menyembah berhala. Melihat kekufuran umatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Namun karena kaumnya sangat keras kepala, Nabi Nuh meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Nuh dan memerintahkannya untuk membuat perahu. Bersama para pengikutnya, Nabi Nuh menebang kayu besar dari pohon yang ia tanam selama 40 tahun, lalu membuat perahu di dataran tinggi. Setelah perahu Nabi Nuh sempurna, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Nuh bersama para pengikutnya segera naik ke perahu dengan membawa tiap pasang jenis hewan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, air tercurah dari langit dan memancar dari bumi. Banjir besar melanda daratan. Kaum Nabi Nuh yang ingkar pun tenggelam. Setelah banjir besar, perahu Nabi Nuh akhirnya berlabuh di Gunung Judi. Hingga kini, para ilmuwan masih mencari lokasi pendaratan dan juga perahu Nabi Nuh. Banyak penggalian telah dilakukan untuk menyelidiki banjir yang diperkirakan menenggelamkan daratan Mesopotamia masa lalu. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia yang saat itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud. Ayah Ibrahim, Azar, termasuk orang yang sangat dicintai Raja Namrud karena pandai membuat patung berhala. Patung-patung karyanya disembah oleh para pengikut Raja Namrud. Dan diangkatlah Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul untuk meluruskan perbuatan Raja Namrud dan rakyatnya. Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya dengan membuktikan berhala-berhala yang mereka sembah tidaklah berdaya. Pembuktian ini dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kota Babilonia kosong. Saat itu seluruh rakyat Babilonia merayakan suatu hari besar di luar kota. Nabi Ibrahim pergi menuju tempat peribadatan kaumnya dengan membawa sebuah kapak. Ia menghancurkan semua berhala kecuali sebuah patung yang paling besar. Seolah berhala besar itulah yang menghancurkan berhala yang lain. Ketika kaumnya mengetahui hal itu, Ibrahim ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Pelaksanaan hukuman kemudian disiapkan. Ibrahim dibawa ke tanah lapang, rakyat Babilonia datang berbondong-bondong untuk menyaksikan eksekusi pembakaran Ibrahim. Dengan dibelenggu, Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Namun atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukuman itu tidak berdampak kepada beliau. Nabi Ibrahim justru merasa sejuk di tengah panasnya api. Ketika kayu bakar telah rata menjadi abu, beliau keluar dengan selamat. Itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim sebagai bukti nyata kebenaran dakwahnya. Konon tempat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar saat ini berada di wilayah Urfa, Turki. Umat di masa Nabi Musa alaihissalam begitu mudah terpengaruh hal-hal yang berhubungan dengan ilmu gaib dan sihir. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan mukjizat kepada Nabi Musa untuk meyakinkan orang-orang di masa itu. Rakyat Fir'aun telah mengalami kekurangan pangan dan buah-buahan selama beberapa tahun. Fir'aun dan para pengikutnya pun berjanji kepada Musa alaihissalam bahwa jika Tuhannya Musa menghilangkan kesulitan ini, maka mereka akan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Musa alaihissalam pun memanjatkan doa, maka paceklik pun berlalu. Tetapi orang-orang kafir itu selalu ingkar janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan hukuman silih berganti dengan hujan badai, hama belalang, kutu, katak, dan minuman makanan yang berubah menjadi darah. Mereka melemparkan tuduhan bahwa Musa lah yang mengakibatkan terjadinya semua bencana. Orang-orang kafir mengusir dan mengejar Nabi Musa beserta para mukminin sampai ke tepi laut.
Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa membelah air laut dengan tongkatnya sehingga mereka bisa selamat sampai ke seberang. Sedangkan Fir'aun dan para pengikutnya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini lokasi penyeberangan diperkirakan berada di Teluk Aqabah di Nuweiba dengan kedalaman 800 meter. Jika kita kaitkan dengan kecepatan angin, setidaknya diperlukan hembusan angin dengan kecepatan konstan 108 km per jam sepanjang malam untuk dapat membelah air laut tersebut untuk jangka waktu 4 jam. Sungguh luar biasa. Allahu Akbar. Dari begitu banyak mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat terbesar yang dimiliki Rasulullah adalah peristiwa Isra Mi'raj dan diturunkannya Al-Quran. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat dalam waktu tidak sampai 1 malam. Sementara Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW karena Al-Quran akan abadi hingga akhir zaman nanti. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan senantiasa menjaga dan memeliharanya dari pemalsuan. Terbukti di sepanjang sejarah manusia pada masa Nabi Muhammad SAW hingga saat ini belum ada yang mampu menandingi. Padahal tantangan Al-Quran sudah digelar bagi siapapun yang ingin membuat semisalnya hingga 1 ayat saja. Mukjizat Rasulullah yang lain adalah membelah bulan. Hal ini terjadi ketika kaum musyrikin menantang Rasulullah untuk menunjukkan bukti kenabiannya. Lalu Rasulullah naik ke Jabal Qubais, gunung batu di timur Mekah. Kemudian mengacungkan telunjuknya dan terbelahlah sang bulan. Ini membuat penduduk Mekah demikian takjub meski sebagian dari mereka tetap saja dalam kekafirannya. Terbelahnya bulan adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 1 dan 2 serta hadis. Tulisan awal mengenai kejadian tersebut ditulis oleh sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Mas'ud. Bukti secara empirik syak al-qamar atau terbelahnya bulan secara nyata sehingga menyisakan patahan yang panjang sejauh ini masih lemah. Walaupun begitu, mukjizat tidak harus dicocokkan dengan logika ilmu pengetahuan. Mukjizat adalah cara menunjukkan kekuasaan Allah yang diberikan kepada Rasul-Nya. Sebagai umat beragama dan percaya akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia harus meyakini adanya mukjizat, tetapi tidak harus menalar bagaimana itu terjadi. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kami akan menambah hasanah Anda dengan wajah kota-kota metropolitan Islam. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia akan segera kembali. Anda kembali lagi menikmati Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Di bagian kedua, kami akan tawarkan informasi kota-kota metropolitan Islam di dunia. Karachi adalah kota terbesar di Pakistan. Sebagai pelabuhan utama dan pusat ekonomi, kota ini memiliki perkiraan populasi lebih dari 21 juta orang dengan kepadatan hampir 6.000 orang per kilometer persegi. Dalam hal populasi, kota ini menempati posisi 10 terbesar di dunia. Muslim di Karachi merupakan mayoritas, 95% penduduknya beragama Islam. Sebagian besar berasal dari India yang bermigrasi ke Pakistan saat merdeka tahun 1947. Itu sebabnya kultur Karachi mirip dengan kota lain di India dengan bahasa Urdu sebagai bahasa utama. Saat ini Muslim di Karachi berbaur dengan komunitas Gujarat, Punjabi, Muslim Kashmir, dan etnis Bengali dari Bangladesh. Hal ini menjadikan kota ini melting pot budaya yang beragam. Dengan populasi sebesar 13 juta lebih, Istanbul adalah kota yang terdapat penduduknya di Turki dan merupakan pusat budaya bangsa dan perekonomian. Istanbul terletak di Selat Bosporus yang menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Hitam. Membagi kota ini menjadi sisi Eropa yang terdiri dari pusat bersejarah dan ekonomi dan sisi Asia, Anatolia, tempat lahir beberapa peradaban. Di kota ini terdapat pula pelabuhan dikenal sebagai Golden Horn. Istanbul adalah Konstantinopel yang didirikan pada abad ke-7 sebelum Masehi sebagai ibu kota Romawi.
pada tahun 1453 berhasil direbut oleh Kesultanan Ottoman di bawah pimpinan Sultan Muhammad II. Kemudian nama Konstantinopel diganti menjadi Istanbul, yang berarti kota Islam. Pemandangan kota Istanbul dibentuk oleh banyak komunitas. Agama paling banyak pemeluknya adalah Islam. Saat ini ada 3.000 lebih masjid di Istanbul. Masjid pertama di Istanbul dibangun di Kadikoy. Lalu ada Masjid Eyüp Sultan Mosque, Masjid Fatih, dan Masjid Sultan Ahmed yang juga dikenal sebagai Blue Mosque untuk ubin biru yang menghiasi interiornya. Istanbul adalah kursi terakhir dari kekhalifahan Islam antara 1517 dan 1924. Beberapa barang-barang pribadi Nabi Muhammad SAW dan para khalifah awal yang mengikutinya sebagian disimpan di Istana Topkapi. Kairo secara harfiah berarti para pemenang. Ibu kota Mesir ini menempati posisi 16 terbesar wilayah metropolitan dunia. Populasinya hampir 13 juta orang yang tersebar di 1.310 km persegi. Seperti banyak kota besar lainnya, Kairo menderita karena tingginya tingkat polusi dan kemacetan lalu lintas. Terletak dekat Delta Nil, Kairo telah lama menjadi pusat kehidupan wilayah politik dan budaya. Kairo didirikan oleh dinasti Fatimiyah pada abad 10. Kairo terkenal dengan keindahan bangunan-bangunannya. Pemerintahan dinasti Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Mamalik silih berganti membangunnya dengan arsitek yang paling bagus. Sepanjang sejarah, kota Kairo terus mengalami perluasan dan pembangunan, terutama pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Di antara monumen Islam yang ada di Kairo adalah Masjid Jami Amr bin As dan Masjid Al-Azhar. Khalifah Mu'iz dari dinasti Fatimiyah membangun Masjid Besar Al-Azhar yang dirampungkan pada 359 Hijriah. Inilah yang kemudian berkembang menjadi Universitas Al-Azhar sekarang yang juga merupakan universitas tertua di dunia saat ini. Kairo, kota Afrika pertama yang dimasuki Islam ini, sepanjang sejarah terkenal dengan banyak masjid hingga dijuluki dengan kota 1000 menara. Dhaka adalah ibu kota Bangladesh. Kota ini terletak di pinggir Sungai Bariganga di jantung kawasan penghasil jute terbesar di dunia. Dhaka merupakan pusat perindustrian, perniagaan, dan administratif Bangladesh. Kota berpenduduk 14 juta jiwa ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan sering menghadapi masalah banjir muson. Islam adalah agama terbesar di Dhaka dan merupakan hampir 90% dari total penduduk. Mayoritas Muslim adalah Sunni yang terutama mengikuti mazhab Hanafi. Penduduk setempat masih menggunakan becak sebagai angkutan transportasi utama. Terdapat 300.000 becak di Dhaka, 70.000 diantaranya tidak terdaftar secara resmi. Teheran adalah ibu kota Iran dengan perkiraan populasi 8 juta jiwa. Lebih dari setengah industri Iran terletak di sini. Teheran juga adalah pusat penjualan karpet dan mebel terkemuka. Teheran adalah kota yang syarat dengan kehidupan yang terletak di kaki pegunungan Alborz dengan jaringan jalan tol yang tak tertandingi di Asia Barat. Dengan suasana kosmopolitan, Teheran adalah rumah bagi beragam etnis. Teheran adalah kota modern yang menampilkan banyak struktur kontemporer. Contohnya Azadi Tower dan Menara Milad yang menjadi ikon dari Teheran. Sesaat lagi kami akan kembali dengan ragam kesenian dunia yang bernafaskan Islam. Tetap di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Seni dan peradaban ibarat dua sisi mata uang, tenggelam dan bersinar beriringan. Kesenian berkembang pesat saat peradaban Islam berada di era keemasannya. Musik Arab yang awalnya sangat sederhana berkembang menjadi musik yang kaya warna seiring dengan kemajuan pemerintahan Islam di masa dinasti Umayyah. Islam memberikan pengaruh yang besar terhadap seni. Wujudnya bisa dilihat dalam arsitektur, musik maupun tari. Arsitektur Islam merupakan sebuah karya seni bangunan dengan konsep pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Quran. Secara fisik tidak terdapat ornamen makhluk hidup. Yang ada hanyalah ornamen yang mengingatkan pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gaya corak arsitektur Islam mulai berkembang saat berpadu padan dengan arsitektur dari Roma, Mesir, Persia maupun Bizantium. Ciri khasnya adalah ruang tengah yang luas terbuka, bangunan melingkar, dan menggunakan pola kaligrafi yang berulang, kubah dan minaret. Contohnya bisa dilihat pada bangunan Hagia Sophia dan Blue Mosque di Istanbul. Masjid Shah di Iran, atau Istana Alhambra di Cordoba, Spanyol. Peradaban Islam pun telah berjasa mewariskan sederet instrumen musik yang terbilang penting bagi masyarakat musik modern. Berikut ini adalah alat musik yang diwariskan musisi Islam di zaman kekhalifahan dan kemudian dikembangkan musisi Eropa pasca Renaissance. Alboka merupakan alat musik tiup. Terbuat dari kayu, berkembang di era keemasan Islam. Alboka berasal dari bahasa Arab albuk, yang berarti trompet. Inilah cikal bakal klarinet dan trompet modern. Alboka diperkenalkan umat Islam kepada masyarakat Eropa saat pasukan Muslim dari Jazirah Arab berhasil menaklukkan semenanjung Iberia. Gitar modern saat ini merupakan turunan dari oud, alat musik berdawai 4 yang dibawa oleh masyarakat Muslim setelah dinasti Umayyah menaklukkan semenanjung Iberia pada abad ke-8 Masehi. Oud kemudian berkembang menjadi gitar bangsa Mor, yakni guitarra morisca yang memiliki beberapa lubang suara dan guitarra latina yang menyerupai gitar modern dengan satu lubang suara. Hurdi-gurdi boleh dibilang sebagai nenek moyang alat musik piano. Alat musik ini ternyata juga merupakan warisan dari peradaban Islam di zaman kekhalifahan. Hurdi-gurdi pertama kali disebut dalam risalah musik Arab. Manuskrip itu ditulis oleh Al-Zirikli pada abad ke-10 Masehi. Biola yang ada saat ini ternyata juga berawal dari dunia Islam. Cikal bakal biola juga diyakini berasal dari rebek, alat musik asli dari Arab yang ditemukan Al-Farabi. Alat musik gesek ini berbentuk seperti perahu, bersenar 1-5 dan dimainkan di lengan atau bawah dagu. Beralih ke tarian, Islam pun memberikan pengaruhnya dalam setiap gerak. Tarian Sema atau Whirling Darwish merupakan tarian sufi yang sangat religius dari Timur Tengah. Wujud inspirasi dari filsuf dan penyair Turki Jalaluddin Rumi. Tarian ini bermakna bahwa dasar dari kehidupan di dunia ini adalah berputar. Para penari terus berputar mengikuti alunan musik, di mana semakin lama putaran itu kian cepat dan panjang. Kostum tari dengan rok lebar berkibar indah, meliuk seiring dengan derasnya putaran para darwis. Seolah mengalami ekstase, mereka tampak menikmati putaran demi putaran yang semakin kencang. Ketika guru spiritual Jalaluddin Rumi yang bernama Samsuddin Tabriz meninggal dunia, Rumi mengekspresikan kesedihan itu dengan tarian Sema. Rumi sadar bahwa manusia itu fana. Dari tarian itu, Rumi menemukan tujuan hidup yang hakiki, yaitu mencari Tuhan. Sejak itulah dia mulai berputar. Rumi menanggalkan semua emosinya serta rasa duniawi, hanya satu yang dirasakan, kerinduan dan kecintaan yang sangat besar kepada Sang Pencipta. Seiring dengan perkembangan zaman, tarian sufi sudah melekat menjadi bagian dari budaya Mesir. Amin Allahumma amin. Doa berkat rahmat Allah. Sementara di tanah air ada tari Saman. Ciptaan Syekh Saman, seorang ulama penyebar Islam di Aceh abad ke-14 Masehi. Awalnya tarian itu hanya berupa permainan rakyat yang disebut po aneh-aneh. Melihat permainan yang amat populer di tengah masyarakat kala itu, Syekh Saman pun menyisipkan ajaran tauhid dan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Jenis tarian duduk ini memiliki pola yang berulang. Para penari duduk berbanjar dalam posisi seperti tahiyat awal atau duduk antara dua sujud dalam sholat. Gerakan intinya adalah gerakan tangan, gerakan badan, dan gelengan kepala seperti tengah berzikir. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat.
Saksikan selalu Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia setiap hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.